Shalom, selamat sore. Kali ini saya balik lagi. Ini baru ada kesempatan karena saya ada kesibukan, jadi baru sempat bikin video. Nah, kali ini pembahasan saya tentang Markus 16 ayat 12. Kenapa saya membahas ini? Karena ada orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk menguatkan argumen mereka bahwa Yesus itu diserupakan atau dirubah wujudnya dengan wujud lain sehingga yang disalibkan itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus, sementara Yesus dirubah wujudnya dengan menjadi wujud yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu menggunakan ayat ini. Nah, itu adalah sebetulnya argumen yang sangat lemah dan sangat lemah cetek gitu. Kita pahami dulu dari Markus 16 ayat 12 ini yang berbunyi demikian, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Markus 16 ini adalah pasal terakhir dari kitab Markus. Ini pasal terakhir dari kitab Markus. Dan Markus 16:12 ini tidak menjelaskan secara terperinci peristiwa tersebut. Untuk melihat peristiwa lebih jelasnya itu kita bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tetapi ini menceritakan tentang peristiwa ketika dua orang dari para murid itu yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Kemudian Yesus datang kepada mereka, tetapi mereka berdua itu tidak mengenali Yesus. Jadi mereka tidak mengenali Yesus. Nanti bisa dibaca sendiri ayat ini. Satu perikop ini bisa dibaca sendiri. Saya meringkas saja. Tetapi tidak mengenali Yesus, dan kemudian ketika hari sudah gelap, Yesus bersama mereka, dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat, kedua mata mereka berdua itu terbuka dan mengenali siapa Yesus. Konteksnya itu seperti itu. Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dari dalam Markus 16 ayat 12 itu tadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita harus tahu dahulu kenapa Yesus masih berada di dunia setelah kebangkitannya selama kurang lebihnya itu 14 hari. Selama kurang lebih 14 hari. Iblis masih berusaha untuk menutupi kekalahannya dalam pertarungannya lah, katakanlah seperti itu, dengan Yesus. Iblis masih mau menipu orang-orang bahwa Yesus sudah mati, dia tidak bangkit lagi. Sehingga dalam peristiwa tadi itu diperlihatkan bahwa kedua orang tersebut tidak dapat mengenalinya, tidak dapat mengenali Yesus, sekalipun sepanjang jalan mereka berbincang-bincang di dalam ini tadi, Lukas 24 ini tadi. Lukas 24 13 sampai ayat yang ke-35. Sekalipun berbincang-bincang, mereka sepanjang jalan itu mereka tidak mengenali Yesus. Tetapi akhirnya mereka mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur. Kemudian mata mereka langsung terbuka dan mengenali siapa itu Yesus. Dan usaha dari si iblis untuk menggagalkan orang-orang, para murid dalam hal ini, untuk
melihat fakta bahwa Yesus sudah bangkit itu gagal akhirnya. Dan peristiwa ini kalau kita lihat di dalam dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu kata yang diterjemahkan dengan mereka tidak mata mereka tertutup atau apa tadi dikatakan di sini. Ada yang menghalangi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka itu kalau dalam bahasa aslinya itu mata mereka itu ditahan, mata mereka ditahan supaya tidak mengenali dia. Ini krateo ini, mata mereka itu ditahan supaya tidak mengenali dia. Dan di dalam ayat yang ke 31 Lukas 24 ayat 31 itu kalau kita lihat mata mereka terbuka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Kata yang diterjemahkan terbuka di situ dianogio yang kalau diterjemahkan itu terbuka secara lebar, terbuka jelas, melek, matanya melek. Kalau bilang orang Jawa tuh, matanya terbuka lebar. Jadi istilahnya ndak ada yang menghalangi lagi matanya itu, sehingga dapat terbuka lebar. Jadi bukan berarti Yesus wujudnya disamarkan, tidak, tetapi mata para murid yang 2 orang yang menuju Emmaus itu bukan tidak bisa melihat Yesus dengan jelas, seperti ada yang menahan mata mereka supaya tidak mengenali Yesus, seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Markus pasal 16 tadi, ini peristiwa ini selain paralel dengan apa yang di dalam Lukas itu tadi, juga paralel dengan peristiwa di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dan Yohanes pasal 21 1 sampai 14. Di Yohanes 20 11 sampai 18 ini peristiwa ketika Yesus menemui Maria Magdalena, tetapi Maria tidak mengenali dia. Awalnya tidak mengenali dia, tetapi beberapa saat kemudian Maria berhasil mengenali dia ketika Yesus memanggil namanya. Dombaku mengenali suaraku dan dia mengikut aku. Yesus memanggil nama Maria dan Maria langsung mengenali, sadar dia langsung bahwa inilah Yesus. Dan kalau yang di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini para murid yang lagi menjalaikan langsung tersadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, itu karena mujizat yang terjadi saat itu. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, mereka mendapatkan banyak ikan. Dan dengan melalui mujizat itu mata mereka terbuka. Dan bagaimana perilaku iblis untuk menyangkal kebangkitan Yesus itu masih terjadi sampai sekarang. Perilaku atau usaha iblis untuk membuat orang-orang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit itu masih berlangsung sampai sekarang. Sampai hari ini itu masih berlangsung melalui para pengikut iblis itu. Jadi bukan iblisnya secara langsung lagi, tetapi sudah sampai ke para pengikut iblis itu menyebarkan kabar. Kalau dulu melalui mengaburkan pandangan, kalau sekarang melalui menyebarkan kabar bahwa untuk menyangkal kebangkitan Yesus, bahkan menyangkal keilahian Yesus, itu masih terjadi sampai sekarang. Oke, mungkin itu dulu dari saya akhiri. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.